Shalom, berjumpa kembali dalam acara kita Worship in Morning. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara seluruh umat pemenang, mari pada hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam penyembahan kita, menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, mengapa tujuan Tuhan menciptakan kita. Nanti kita akan bersama-sama membahas dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Kau izinkan untuk kami masuki. Kami percaya ada rencana dan tujuan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Sebelum itu kami mau menaikkan ya Bapa segala ucapan syukur kami lewat pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari urapan Allah mengalir atas kami semua di tempat kami masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan akan nyata saat kami memuji menyembah Engkau. Nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah pilih kita, Tuhan telah sertai hidup kita hingga dengan saat ini. Mari, haleluya, kita naikkan pujian-pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah pilih kita sebagai anak-anaknya. Kita dipakai sebagai alat kerajaannya. Mari kita mau berseru kepada Tuhan. Mari Tuhan pakai hidup kami lewat tujuan yang jelas dalam hidup kami. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bisa pakai kita dalam segala hal yang kita alami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa, baik dalam hidup kami. Kau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Kami mau sungguh bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu dalam hidup
dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami Tuhan mesbah doamu, pakai kami Tuhan dengan urapan baru. Allah yang hidup kami sembah, kami tinggikan namamu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia, naikkan syukur kepadanya. Allah yang hidup, oh haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa, buat kasih setiamu, oh ya layana rabasyeda kerala rabasyeda korabahoha ya layana kerama. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, oh Kaulah yang setia. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai kami. Haleluya, oh haleluya Yesus. Mari Tuhan, kami mau bersyukur pada hari ini Bapa. Kalau Engkau telah pilih kami, biar kiranya Tuhan juga bisa pakai kami Tuhan di tengah segala situasi yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan Kau selalu menyertai kami. Kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang mungkin sedang susah akan dihiburkan oleh Engkau. Kami yang sedang bergumul Tuhan, dengan setiap pergumulan kami percaya Tuhan Kau akan siap tolong kami. Terima kasih Bapa, jadikan hidup kami indah, jadikan kami mengerti tujuan-Mu untuk menciptakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, oh jadikan kami Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Mari saudara berseru lebih lagi, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.
bisa memasuki hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kami, semua karena anugerah Tuhan. Sekarang kami buka hati dan pikiran kami, bahkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, berbicaralah, urapilah hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan semua datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sukacita sekali lagi buat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara kita akan belajar dari firman Tuhan. Mengapa Tuhan menciptakan kita? Mengapa sebagai manusia Tuhan telah menciptakan kita serupa dengan segambar Dia? Nah, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat ke-27 sampai 28 kita akan melihat dasar firman Tuhan ini. Saudara-saudara, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan firman Tuhan yang dibagikan kepada Adam ketika dia diciptakan oleh Tuhan. Adam mewakili kita seluruh manusia, dan disinilah kita bisa belajar untuk mengerti dan mengetahui apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita yang pertama adalah supaya kita menyembah Dia. Saudara-saudara, ini merupakan sebuah kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh para hamba-hamba Tuhan, pendahulu-pendahulu kita, bahwa manusia diciptakan adalah untuk menjadi penyembah Tuhan. Bahkan sampai masa kekekalan nanti kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Dalam bahasa kita sehari-hari hari ini mungkin yang kita boleh katakan bahwa kita diciptakan Tuhan adalah untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara, hanya Tuhan saja yang boleh kita sembah. Hanya Tuhan saja yang pantas untuk kita layani. Karena itu di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran, Tuhan memberitahukan kepada Musa dan khususnya untuk seluruh bangsa Israel, Tuhan berfirman bahwa jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan kamu sujud untuk menyembahnya. Jangan membuat apapun yang menyerupai baik patung, maksudnya jangan menyerupai baik makhluk di bumi atau yang di udara atau apapun bentuknya. Karena Tuhan tidak mungkin disamakan dengan mereka. Artinya saudara-saudara, Tuhan mau kita manusia hanya menyembah Tuhan. Karena Tuhan memang menciptakan kita sebagai manusia untuk menyembah dan melayani Tuhan. Inilah tujuan pertama kita ada di dunia ini, saudara-saudara. Tuhan menciptakan kita supaya saudara dan saya menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, dikatakan bahwa ada saatnya nanti bahwa kita akan dikembalikan menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kita diharapkan oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan menjadi penyembahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita gunakan untuk melayani Tuhan. Apapun bentuk aktivitas kita di dalam dunia ini, baik pekerjaan kita, profesi kita, semua adalah sesuatu yang harus kita kembalikan dan persembahkan untuk penyembahan kepada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara para umat pemenang, mari kita menyadari, jangan kita menyembah sesuatu yang lain kecuali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tentunya. Jadi saudara-saudara, janganlah kita mencari pertolongan, mencari jalan keluar, apalagi sampai sujud menyembah kepada yang bukan Tuhan. Sekalipun mungkin masalah hidup kita, persoalan hidup kita, pergumulan hidup kita saat ini sedang berat.
kita menghadapi segala tekanan, bahkan mungkin sesuatu serangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, tetaplah setia menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena itulah salah satu tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya kita menjadi penyembah-penyembah kepada Dia. Nah, saudara-saudara, yang paling dicari oleh kuasa kegelapan atau oleh iblis adalah penyembahan kita ini kepada Tuhan. Dia ingin merebutnya. Dia ingin membuat menyelewengkannya, membelokkannya, supaya manusia tidak lagi jadi penyembah Tuhan. Karena itu manusia seringkali ditipu oleh kuasa kegelapan. Manusia tanpa sadar menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, dengan berpikir bahwa apa yang disembahnya itu dapat menolong dia, dapat membantu dia dalam persoalan-persoalan kehidupannya. Saudara, saya mau sampaikan sekali lagi, hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Tuhan yang patut disembah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, ingat penyembahan kita hanya untuk Tuhan pencipta langit dan bumi, sekaligus pencipta kita sebagai manusia. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan tadi berkata bahwa Tuhan, marilah kita menciptakan manusia, kata ayat ke-26. Jadi Tuhanlah yang punya rencana menciptakan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa kita diciptakan dan untuk apa tujuan hidup kita di dunia ini? Yang kedua adalah supaya kita menjadi tangan kanannya Tuhan. Sekali lagi, supaya kita menjadi tangan kanannya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi pada awalnya Tuhan menciptakan kita supaya kita berkuasa, supaya kita menjadi tangan kanan Allah, representatifnya Tuhan, untuk menguasai, untuk saudara-saudara memimpin segala makhluk yang ada di dunia ini. Namun kita tahu sayang sekali, Adam sudah tertipu oleh iblis sehingga dia menyerahkan kepemimpinannya ke tangan kuasa kegelapan, kepada si iblis. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus harus hadir ke dunia untuk menjadi juru selamat dan mengembalikannya posisi itu kepada manusia. Tetapi intinya dari awal Tuhan telah menetapkan supaya kita menjadi tangan kanan Tuhan. Saudara-saudara, semua yang diciptakan Tuhan di dunia ini, Tuhan mau harusnya kitalah yang berkuasa. Kitalah yang memimpin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi kita tahu kegagalan yang sudah dialami Adam itu juga menjadi kegagalan seluruh manusia. Kita tidak lagi bisa menjadi teladan dalam kepemimpinan yang baik. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan berusaha untuk membela, menyelamatkan manusia dengan cara dia datang menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, secara kontekstual di dalam perjanjian baru, tujuan Tuhan yang kedua ini, yaitu untuk menjadi tangan kanan Tuhan, dituliskan di dalam Matius pasal 28, yaitu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Firman Tuhan berkata, ketika murid-murid sedang ragu untuk menyembah Dia, Dia berkata, segala kuasa di bumi, di langit, bahkan di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah segala makhluk untuk menjadi orang yang percaya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kita pikir-pikir, ayat itu sangat kuat hubungannya dengan Kejadian pasal pertama ayat 28 ini. Tuhan kembali berkata, pergilah, taklukkanlah bumi. Beritakanlah kabar baik. Sampaikanlah Injil. Supaya semua orang, firman Tuhan berkata dalam Filipi, supaya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi mandat ini, saudara, tanggung jawab ini Tuhan berikan. Tujuan kita di dunia ini sekarang adalah menjadi saksinya Kristus.
Menjadi tangan kanan Tuhan itu artinya kita menjadi saksinya Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kamu akan menerima kuasa kalau dia turun ke atasmu. Untuk apa? Untuk menjadi saksinya Kristus. Jadi dari awal penciptaan tidak ada perubahan. Tuhan mau kita menjadi tangan kanannya, orang kepercayaannya untuk menyampaikan, untuk berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari karena itu apapun keadaan yang saudara sedang hadapi hari ini, saya berharap saudara menjadi pribadi-pribadi yang menyadari saudara adalah pribadi yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk menjadi pembawa kabar baik keselamatan di dalam nama Tuhan. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan di mulutnya dan percaya di hatinya, mereka akan diselamatkan. Dan berita ini perlu disampaikan oleh kita semua. Pergilah, taklukkanlah bumi dengan kabar baik dari Tuhan Yesus. Itulah kurang lebih firman Tuhan yang dapat saya hubungkan antara Kejadian pasal pertama ayat ke-28 dengan kontekstual hari ini dengan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang sudah kita temui atau temukan. Yang pertama yaitu kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Tuhan menciptakan kita, karena itu hiduplah menjadi penyembah Tuhan. Yang kedua, supaya kita menjadi saksi Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti firman Tuhan berkata tadi dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, manusia diciptakan supaya menjadi segambar dan serupa Allah. Persis sama. Tentu bukan dalam hal fisik, dalam hal karakter, dalam hal kerohanian, dalam hal integritas, dalam hal moral, dalam hal kehidupan spiritual. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita menjadi segambar dan serupa Allah. Sekali lagi, sayang sekali Adam telah tertipu oleh iblis sehingga dia menjadi jatuh dalam dosa. Dan kata dosa dalam bahasa asli Alkitab salah satunya ditulis dengan kata hamartia. Artinya melenceng, meleset dari sasaran. Artinya Adam dan Hawa sudah meleset dari standar Allah yang harusnya menjadi segambar dan serupa Allah. Tapi karena ketidaktaatannya dia menjadi berdosa. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada jalan lain bagi kita setelah Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Dia mati di kayu salib menyelamatkan kita. Jalan satu-satunya untuk kita kembali menjadi segambar dan serupa Allah, menjadi sama seperti Allah, satu-satunya jalan adalah kita bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan membereskan hidup kita dan mengembalikan hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudara, kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup hari ini, ada satu rencana Tuhan, supaya kita menjadi penyembah Dia, supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi saksi Dia, tetapi juga kesempatan untuk kita membereskan jika kita sudah atau sedang memiliki dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah kiranya jangan sampai kita terlambat bertobat. Sebelum kita kembali berjumpa dengan Bapa Surgawi kita, bereskan hidup kita selama masih ada kesempatan. Dan biarlah Tuhan pakai hidup kita menjadi saksi yang hidup selama di dunia ini. Biar banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menjadi orang yang terus menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita kembali kepada tujuan yang benar dalam penciptaan kita, di mana awalnya Tuhan merencanakan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau berterima kasih kepada-Nya. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan. Biarlah kami mengerti pengajaran hari ini, Bapak. Haleluya. Mari kita
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan, pakai kami Tuhan atas segala rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan. Kami mau persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya segenap rencana-Mu tergenapi dalam hidup kami. Bapa, biar kiranya Tuhan kami boleh Kau layakkan untuk Kau pakai sebagai alat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apabila mungkin ada dosa atau kesalahan yang belum kami perbaiki Tuhan, pada hari ini kami mohon kepadamu. Mari Tuhan Kau beri kepada kami kekuatan untuk kami boleh melepaskan diri dari segala ikatan dosa-dosa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kepada kami Tuhan kekuatan untuk kami boleh lepas dan kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang terikat dengan segala pelanggaran dosa Tuhan, baik dengan dosa-dosa perjudian, dosa-dosa perselingkuhan, atau dosa-dosa penipuan atau apapun juga yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa, kami mohon ampun Tuhan dalam nama Yesus. Oh, biar kiranya kami boleh dilepaskan Tuhan dari segala ikatan dosa itu, sehingga hidup kami boleh semakin Kau pakai lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, dan hari ini bagi kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh, kami yang mungkin sedang sakit Tuhan, mari biar kiranya Engkau yang akan menjamah kami, kuasa bilur-Mu Tuhan, dalam nama Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit yang sedang kami alami Bapa. Terima kasih, beri kepada kami kesehatan yang baik, imun tubuh yang sehat yang kuat ya Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat kami semua yang mungkin bergumul dengan keuangan kami Tuhan, kami yang mungkin tidak tercukupi dalam kebutuhan hidup kami Tuhan Yesus. Mari Tuhan, Engkau yang akan turun tangan memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami yang mungkin sedang terikat dengan utang piutang, mari Tuhan berikan jalan yang terbaik, hikmat-Mu, sehingga kami boleh lepas keluar dari segala ikatan hutang-hutang kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mungkin ya Bapa yang sedang mengalami masalah di dalam rumah tangga, keluarga kami Tuhan, dan masalah hubungan atau masalah apapun juga kami berdoa dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi atas rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Bapa. Kami yang mungkin juga sedang mencari pasangan hidup Tuhan, kami berdoa mari Tuhan berikan pasangan yang terbaik buat kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami yang mungkin bergumul dengan masalah keturunan, mari Tuhan jamah setiap rahim kandungan dalam nama Yesus.
buat bangsa negara kami. Tuhan berkati, pulihkan Indonesia dari pandemi, dari segala aspek kehidupan. Tuhan berkati juga Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, seluruh pejabat di Indonesia. Tuhan berikan mereka kesehatan dan hikmat untuk dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam Indonesia. Biar kiranya akan banyak pertobatan di Indonesia Tuhan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau lewat masalah pandemi ini Bapak. Kami juga berdoa membawa dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, segala bentuk peperangan kami berdoa dalam nama Yesus kiranya dipatahkan kuasanya itu. Sehingga damai Tuhan boleh terjadi atas dunia ini. Terima kasih Bapak. Inilah seluruh doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar semua doa-doa syafaat kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang mari seluruh umat pemenang, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyertaan, segala berkat dan kelimpahan, kasih karunia damai sejahteranya dicurahkan buat kita yang percaya pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, biarlah kiranya apa yang kita kerjakan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan berjumpa kembali pada program Winning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Shalom.